Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Peruri, seluruh asatid serta seluruh jamaah salat maghrib dan salat isya, bapak ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah SWT. Segala pujian dan segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita senantiasa memuji, hanya kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita senantiasa memohon ampunan. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah tambah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan pada malam ini kita akan membahas bab yang ke-73, yaitu babu husnil khuluq, bab tentang akhlak yang mulia. Ini judul babnya, bab tentang akhlak yang mulia. Jadi dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala menghimpun beberapa hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang ragam dan macam-macam akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan Nabi dalam sunnah-sunnah beliau. Nah, sebagai mukadimah, Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar berada di atas budi pekerti atau akhlak yang agung. Di ayat ini berisi tentang pujian Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ini memiliki akhlak yang agung. Pujian ini sepertinya biasa, tetapi ini menjadi sangat luar biasa sekali karena yang muji ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang muji orang mungkin biasa, tapi kalau yang muji adalah Tuhan, Allah SWT, dan yang maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, maka ini menjadi luar biasa. Karena kalau manusia itu taunya akan terbatas. Yang ditahu oleh manusia itu hanya sebatas jangkauan penglihatannya. Orang tua misalkan, orang tua tahu perbuatan anaknya ya selama di rumah kan gitu. Ketika anak sekolah kita nggak tahu kelakuan anak kita seperti apa, kita nggak tahu. Gitu. Ketika anak kita main kita nggak tahu bagaimana akhlak di luaran. Gitu. Kita taunya anak kita pas di rumah mungkin nurut dan seterusnya. Tapi apakah ketika di sekolah, apakah ketika lagi main di luar itu juga tetap sopan akhlaknya ataukah tidak, kita tidak tahu. Guru kepada muridnya, Bu Guru atau Pak Guru tadi mengenali muridnya si A, si B, si C. Oh si A ini nurut, pendiam, si B ini bandel, suka bikin gaduh dan sebagainya. Kalau si C ini ikut-ikutan sukanya, tergantung siapa temannya. Itu sebatas pengetahuan Pak Guru atau Bu Guru ketika murid di sekolah atau di kelas. Seorang atasan atau seorang pimpinan
tahu anak buahnya ya sebatas apa yang dia saksikan di kantor atau di tempat kerja. Di luar itu, seorang pimpinan, seorang atasan tidak tahu bagaimana perbuatan dan kelakuan anak buahnya. Sehingga kalau seorang pimpinan atau perusahaan memberikan award atau penghargaan kepada karyawan, itu terkadang penilaiannya tidak akurat. Seorang guru menilai muridnya terkadang juga tidak akurat. Orang tua menilai anaknya terkadang juga tidak akurat. Meskipun kalau orang tua itu lebih akurat dibandingkan yang lain, karena orang tua ini bersamai anak sejak kecil, mengetahui pertumbuhannya. Tetapi yang jelas akurat gitu, dan pasti tepat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Taala memuji Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka ini pujian yang tidak main-main. Nabi Muhammad masih hidup, tapi Allah sudah memberikan predikat Nabi sebagai seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini artinya sampai akhir hayat pun Nabi tetap akan akhlaknya mulia. Sebagaimana kasus yang kebalikannya pernah disampaikan oleh Allah SWT terhadap musuh Nabi, yaitu Abu Lahab. Ketika turun surat Al-Lahab, Nabi baru saja mulai dakwah secara terbuka. Sebagaimana kita ketahui, awal Nabi dakwah di Mekah kan dakwahnya sembunyi-sembunyi, gitu, diam-diam, gitu. Kayak kalau orang itu memasarkan multi level marketing, kan apa namanya, door to door gitu ya, person to person. Nah, awal dakwah Nabi itu juga seperti itu. Gak berani Nabi di awal dakwah itu terbuka, gitu. Memang belum diizinkan oleh Allah SWT. 3 tahun lamanya Nabi menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, door to door atau person to person. Miriplah seperti sekali lagi yang memasarkan produk multi level marketing. Nah, ketika turun perintah dari Allah SWT untuk memulai dakwah secara terbuka, gitu, sudah tidak lagi rahasia-rahasia lagi, nggak sembunyi-sembunyi lagi, gitu. Maka Nabi kemudian mengumpulkan orang-orang, dikumpulkan keluarga besar Nabi SAW dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib dan lain-lain, dikumpulkan semuanya. Kemudian didakwahi agar mereka beriman kepada Allah SWT, gitu. Mengimani adanya kehidupan setelah kematian, mengimani adanya surga dan neraka. Ketika mereka dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antara yang hadir ketika itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab maki-maki Nabi ketika dikumpulkan. Setelah Nabi menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang Mekah ketika itu, lalu Abu Lahab kemudian marah-marah kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan, "Ya Muhammad, tabban laka, wahai Muhammad, celaka kamu." Kalau bahasa kitanya gitu, sekali lagi, brengsek loh. Untuk urusan kayak gini kamu mengumpulkan paman-paman kamu, om-om kamu, bibi-bibi kamu. Kurang ajar kamu, kira-kira gitu bahasa kita seperti itu. Nabi dibilang tabban laka, celaka kamu. Kurang ajar kamu, kira-kira seperti itu. Nah, atas perkataan Abu Lahab ini Allah kemudian menurunkan firman-Nya, menjawab apa yang disampaikan Abu Lahab kepada Muhammad, dijawab langsung oleh Allah SWT. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narun dzata lahab, wa imratuhu hamma latal hatab, fi jidha hablum mim masad. Jadi ketika Abu Lahab mengatakan celaka kau Muhammad, Allah balas, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dia yang banyak, dia Abu Lahab itu kaya raya. Harta dia yang banyak itu dan segala upaya dia itu tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah SWT. Lalu Allah vonis bahwasanya dia dan istrinya nanti akan masuk ke neraka. Ketika ayat itu turun, Abu Lahab ini masih bergentayangan, masih hidup, gitu. Bahkan Rasul baru saja memulai dakwahnya secara terbuka. Tapi Allah sudah vonis Abu Lahab sebagai orang yang celaka dan dia akan masuk neraka. Maka terbukti sampai akhir hayatnya Abu Lahab ya meninggal dalam keadaan kafir. Jadi ketika Allah SWT berfirman, maka itu pasti benar adanya, gitu. Sampai akhir hayat Abu Lahab tetap kafir,
sebagaimana ketika Allah Taala memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia terus. Gak pernah ada cacat dan celah dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia semuanya pasti ada celah dan cacatnya, tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini orang yang paling sempurna secara akhlak, sehingga Allah pun memujinya. Selanjutnya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengutip surat Ali Imran ayat 134 yang berbicara tentang salah satu dari bentuk akhlak mulia itu apa. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di ayat sebelumnya, ayat 133 surat Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegera pula untuk masuk surga. Yang surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang telah dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Allah jelaskan orang bertakwa itu apa sih sifatnya. Di ayat 134 surat Al-Imran Allah jelaskan, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, yaitu mereka yang senantiasa infak fis sarra'i, dalam kondisi lapang. Ketika usahanya sedang maju, infak gitu. Ketika tanggal muda, infak gitu. Ketika baru dapat bonus, infak. Fisarra, ketika dalam kondisi lapang, infak. Wadarra, ketika dalam kondisi sempit pun juga infak. Ketika usaha sedang turun, infak. Tanggal tua, infak. Lagi rugi, infak. Infaknya fisarra'i wadarra, ketika lapang dan ketika sempit. Tetap dijaga kesinambungan infaknya. Yang membedakan hanya besarannya. Jadi kira-kira kalau tanggal muda, ya infaknya warna merah. Nanti agak pekan kedua warna biru. Pekan ketiga apa? Hijau lah, hijau dulu Pak. Hijau. Kemudian pekan keempat merah. Gitu. Ujung-ujung abu-abu gitu. Nah, tapi infak terus gitu. Karena memang amalan terbaik seperti itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang berkesinambungan meskipun sedikit gitu. Jadi paling Allah suka itu kita ibadah terus meskipun cuma sedikit, tapi nyambung terus. Ibaratnya kita punya orang tua di kampung. Kalau setiap minggu sekali atau setiap pekan sekali kita telepon orang tua, meskipun cuma sekedar 10 menit, cuman sekedar nanya kabar, gimana Mak, Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Oh sudah, alhamdulillah. Ya udah gitu doang ya Mak. Gitu. Misalnya 10 menit doang. Tapi rutin setiap pekan atau rutin setiap hari. Gitu. Tentu orang tua lebih senang dibandingkan kita sebagai anak nelpon orang tua itu misalkan setengah tahun sekali. Nelponnya sih sejam, tapi setengah tahun sekali. Atau 2 jam, tapi setahun sekali. Tentu orang tua akan lebih senang kalau kita secara berkesinambungan, secara rutin kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Demikian pula ibadah kita dengan Allah. Ibadah itu kan merupakan salah satu sarana komunikasi kita dengan Allah Taala. Kalau ibadah yang kita lakukan itu continue, terus, berarti ibaratnya komunikasi kita dengan Allah berarti lancar. Tapi kalau ibadah kita ini kadang-kadang, misalkan tahajud, ya kadang tahajud sesekali 11 rakaat atau bahkan lebih. Tapi habis itu libur lama. Nanti kalau pas ada moodnya muncul, tahajud. Lama tahajudnya, tapi ntar libur lama juga. Itu ibarat sinyal nyambung putus gitu. Tapi kalau kita sholat malamnya, tahajudnya meskipun cuma witir doang misalnya, tapi rutin tiap malam, itu lebih baik.
dibandingkan 13 rakaat, 21 rakaat, tapi kadang-kadang, dan kadang-kadangnya kadang-kadang banget gitu. Itu ibarat sinyal nyambung putus gitu. Nah, infak juga sama ternyata jamaah sekalian. Infak itu yang terbaik adalah terus gitu. Meskipun besarannya tergantung kondisi keuangan gitu. Nah, itu sifat pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang bertakwa itu orang yang infak di kala lapang dan di kala sempit. Infak di kala lapang gitu, ketika rezeki kita sedang lapang gitu, ketika kita sedang banyak pemasukan, lalu kita infak, ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT. Nah, infak di kala sempit gitu, ketika uang kita pas-pasan gitu, usaha lagi seret, kita infak. Di antara manfaatnya adalah untuk membuka sumbatan rezeki kita. Barangkali ada rezeki kita yang tersumbat oleh maksiat kita, nah di antaranya kita buka dengan infak yang kita keluarkan. Itu sifat pertama. Kemudian sifat kedua, orang bertakwa itu disebutkan dalam surat Al-Imran 134, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, dan wal 'afina 'anil nas, dan suka atau mudah memberi maaf orang lain. Jadi orang yang berusaha menahan amarahnya ketika dia marah. Dia bisa meluapkan emosinya, tapi sengaja dia kendalikan. Kemudian dia juga ringan dan mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini ayat kedua yang dikutip Imam Nawawi yang menjelaskan tentang salah satu contoh akhlak terpuji adalah akhlak menahan emosi dan memberikan maaf kepada orang lain gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, terkait dengan memberi maaf ini gitu. Nah, apakah ketika seseorang itu bersalah kepada kita gitu, atau zalim kepada kita, itu memang yang terbaik itu harus dimaafkan gitu, ataukah ada pilihan-pilihan yang lain? Ternyata terkait dengan pemberian maaf ini gitu, para ulama mengatakan bahwa pembalasan yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat zalim kepada kita, atau kalau orang itu berbuat zalim kepada kita, itu ternyata ada 3 jenis pembalasan yang disampaikan di dalam Al-Quran. 2 diperkenankan dan 1 yang dilarang gitu. 2 yang diperkenankan adalah pembalasan secara adil, dan yang kedua adalah pembalasan secara utama, dan yang ketiga adalah pembalasan dengan kedzaliman gitu. Jadi ketika ada orang berbuat salah atau berbuat tidak baik pada kita didolimi misalnya, maka ada 3 jenis pembalasan yang bisa dilakukan. 2 ini dibolehkan, 1 yang tercela. Yang 2 yang boleh itulah adil, utama, nah 1 lagi yang dilarang adalah dolim. Pembalasan dengan cara yang adil itu bagaimana? Yaitu pembalasan yang setara. Pembalasan yang setara itu namanya pembalasan yang adil, dan itu diperkenankan. Misalnya begini, ada orang maki-maki kita dengan 1 ungkapan, brengsek lo misalkan gitu. Boleh nggak kita balas brengsek lo juga? Boleh. Itu namanya pembalasan adil gitu. Nah, itu yang pertama, dibolehkan. Nah, yang kedua adalah dibalas dengan cara yang lebih utama, lebih baik. Bagaimana itu? Dimaafkan. Kita nggak balas mengatakan brengsek, kita diam misalnya. Itu berarti kita membalas dengan sesuatu yang lebih utama gitu. Nah, yang ketiga itu zalim. Orang ngatain kita brengsek, lalu kita mengatakan brengsek lo, bajingan lo. Nah, itu berarti kita zalim. Karena orang bilang ke kita brengsek, kita nambah bajingan gitu. Itu namanya zalim. Nah, itu tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Sama dalam kisos juga sama. Kisos itu apa? Kisos itu yaitu hukuman yang dikenakan kepada orang yang berbuat kriminal dengan jenis hukuman yang sama. Itu juga harus adil, harus setara. Jadi kalau dalam hukum Islam, kalau misalkan ada orang membunuh orang, lalu ahli warisnya tidak terima gitu, tidak mau dibayar dengan denda, maka orang yang bunuh ini hukumannya adalah dibunuh juga. Itu namanya kisos. Jadi menghilangkan nyawa, hukumannya juga menghilangkan nyawanya.
Melukai hukumnya juga dilukai. Jadi misalkan ada non sewu, ada seorang majikan jahat banget, pembantunya digunting telinganya misalkan, kupingnya digunting misalnya. Ini ceritanya pembantu judes banget, galak banget gitu. Itu kalau misalkan diproses ke pengadilan, itu dia bisa dikisos. Apa hukumannya? Dipotong juga telinganya. Kalau pembantunya dipotong telinga kanan, majikan dipotong telinga kanan juga. Majikannya misalkan galak banget, jari pembantunya digunting, itu hukumannya bisa kisos kalau pembantunya tidak memaafkan dan tidak mau dibayar dengan denda. Dikisos juga, digunting jarinya yang mana? Tergantung, kalau pembantunya tadi yang gunting jari telunjuk, majikannya digunting jari telunjuk. Kalau yang digunting tadi jari manis, maka jari manis majikan juga yang digunting juga. Harus sama gitu. Itu adil namanya gitu. Tidak boleh lebih dari itu misalkan. Maka kalau misalkan satu tindakan kriminal yang kalau dikisos itu tidak bisa dipastikan akan hasilnya sama, maka besar kemungkinan tidak dilakukan kisos. Misalnya ada orang misalnya melakukan tindakan kriminal kepada orang lain. Ada orang dijedotin kepalanya, jeder. Lalu kemudian gegar otak. Kan harusnya kisosnya yang dijedotin juga kan. Tapi masalahnya adalah bisa nggak dipastikan bahwa orang yang jedotin itu kalau dijedotin kepalanya itu pasti gegar otak. Ada nggak kemungkinan lain lalu kemudian orang itu mati? Mungkin nggak mati. Nah kalau misalkan ada kemungkinan malah mati, maka tidak boleh. Karena kalau seperti itu berarti dolim jadinya. Wong jedotin gegar otak kok hasilnya mati, itu tidak boleh. Jadi kisos pun harus setara gitu, setara. Nah kalau lebih dari itu namanya dolim, itu tidak boleh. Nah hal itu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Allah Taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang setara. Jadi balasan keburukan adalah keburukan yang setara. Itu yang tadi disebut dengan pembalasan yang adil. Nah kemudian faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan ia berbuat baik kepada orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya bagi dia ada di sisi Allah Taala. Yang memaafkan, enggak mau balas misalnya, ya sudah saya maafkan saja. Maka berarti dia membalas dengan cara yang lebih utama, lebih baik. Nah, bagi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang zalim itu disebutkan dari ujung ayat. Allah mengatakan, "Innahu la yuhibbul dzalimin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Yang zalim itu gimana? Yaitu membalas dengan balasan yang melebihi dari tindakan kezaliman yang dia alami. Itu disebut zalim gitu. Makanya dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, dalam satu hadis Rasul mengatakan, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian semuanya dengan doa orang yang didolimi. Jadi takutlah kalian dengan doa orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya antara doa orang yang terdolimi dengan Allah SWT itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Jadi kita diingatkan oleh Nabi SAW, takutlah kalian semuanya dengan doa orang yang terdolimi. Karena antara dia dengan Allah SWT itu tidak ada hijab gitu. Nah, doa orang yang terdolimi itu akan dikabulkan oleh Allah SWT, baik langsung ataupun next time nanti. Tapi Nabi bilang akan dikabulkan, nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Tapi doa yang akan dikabulkan Allah SWT ini, itu syaratnya adalah doa yang juga tidak dolim. Doa yang tidak dolim gitu. Misalnya ada seseorang digebuki orang lain gitu, digebukin gitu, sampai luka dirawat di rumah sakit. Lalu dia tidak terima, nggak memaafkan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah gitu, balaslah orang yang mendolimi saya itu dengan balasan yang setimpal. Kalau doanya seperti ini, insya Allah dikabulkan. Tapi kalau doanya begini, ya Allah, Bapak Fulan itu sebenarnya kurang ajar banget ya Allah, dia zalim kepada saya ya Allah, binasakanlah dia dan anak keturunannya, 7 turunan ya Allah, habisi dia. Nah kalau seperti ini Allah tidak mungkin kabulkan. Kenapa? Karena permintaannya zalim,
melebihi batas. Wong yang digebukin cuma dia kok, minta dimatiin yang gebukin, lalu anak cucunya juga. Itu dolim. Nggak mungkin Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah itu melarang kedoliman. Tidak mungkin Allah mengabulkan doa yang berisi tentang kedoliman. Nah itu 3 jenis balasan ketika orang berbuat dolim kepada kita. Nah kemudian di dalam surah Asy-Syura tadi ayat 40 Allah Ta'ala mengatakan faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat dolim, maka pahalanya di sisi Allah SWT. Nah dari ayat ini kemudian para ulama menjelaskan bahwa memberikan maaf kepada orang yang berbuat dolim kepada kita ini tidak selamanya baik. Jadi tidak selamanya pemberian maaf itu baik. Tidak selamanya pemberian maaf kepada orang yang berbuat dolim kepada kita itu dipandang baik dalam pandangan agama. Kapan dipandang baik? Dipandang baik ketika pemberian maaf itu diberikan kepada orang yang tepat. Gitu. Tapi kalau pemberian maaf itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka tidak baik. Misalnya, gitu. Kalau pemberian maaf, kalau misalkan seseorang yang didolimi itu, lalu dia memaafkan orang yang mendolimi itu, menjadikan yang mendolimi itu tambah melunjak, tambah berani gitu ya, tambah gak takut lagi gitu, tambah dolim nanti di kemudian hari, maka pemberian maaf seperti ini tidak baik. Kalau menjadikan orang yang dolim itu semakin menjadi-jadi, oh ternyata dia cemen, ternyata dia orangnya penakut, ternyata misalkan. Lalu dia malah tambah dolim gitu, gara-gara dia diberikan maaf, maka pemberian maaf seperti ini itu tidak baik. Karena Allah tadi mengkaitkan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Nah, wa aslaha ini, berbuat baik ini, itu ditafsirkan oleh para ulama di antaranya, apakah orang yang diberikan maaf itu, setelah diberikan maaf itu, dia kemudian menjadikan dirinya baik, ataukah tambah menjadi-jadi? Kalau tambah menjadi-jadi berarti maaf itu tidak baik bagi orang tersebut. Akhirnya seperti itu. Jadi tergantung, kalau orangnya diberikan maaf itu baik, ya tidak tambah dolim, maka memberikan maaf itu baik. Tapi kalau menjadikan orang itu tambah menjadi-jadi, tambah berani, tambah kurang ajar, maka membalas dengan balasan yang setara itu lebih baik. Nah, baik jamaah sekalian, itu tentang pemberian maaf dan balasan terhadap orang yang dolim. Jadi ada 3 jenis balasan. Dibalas dengan setara, itu namanya pembalasan secara adil. Dibalas dengan yang lebih baik dalam bentuk dimaafkan, itu berarti membalas pembalasan yang utama. Yang ketiga adalah pembalasan yang dolim, dan itu yang dilarang, yaitu pembalasan atas kedoliman dengan kadar yang lebih besar dari kedoliman yang kita terima. Nah, kemudian saya kutipkan satu kisah yang luar biasa dari Imam Bukhari. Imam Bukhari saya rasa semua kita kenal siapa Imam Bukhari itu. Imam Bukhari ini seorang ulama besar, pakar hadis, yang kumpulan hadis beliau yang disebut sebagai kitab Sahih Bukhari itu disepakati oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih, yang paling akurat, yang isinya paling benar setelah Quran. Al-Quran itu kitab yang isinya paling benar, nggak ada satupun yang salah, itu Quran. Nggak ada satupun yang keliru, itu Quran. Semua isi Quran itu benar dan pasti benar. Nah, ranking 2 setelah Quran itu adalah Sahih Bukhari. Kitab hadis kumpulan yang dikumpulkan, diseleksi oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Imam Bukhari ini ulama besar. Beliau lahir tahun 194 Hijriah di kota Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Jadi beliau itu bukan orang Mekah, Madinah, bukan, tapi beliau itu aslinya Uzbek. Bukhara itu sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Nama aslinya, nama asli Imam Bukhari, Bapak boleh diingat, gampang banget namanya, karena namanya unik. Nama beliau, nama ayahnya, dan nama kakeknya itu mengambil nama Nabi. Nama asli Imam Bukhari itu Muhammad, nama aslinya. Gitu. Bukhari itu julukan karena beliau lahir di Bukhara, maka dinamakan terkenal dengan nama Bukhari. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukan itu aslinya. Imam Nawawi itu lahirnya di desa Nuwa, maka populer dengan panggilan Nawawi.
Nah, Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, Nabi kan? Kakeknya Ibrahim. Nah, jadi nama asli Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nasabnya gitu. Jadi Muhammad, bapaknya nama Ismail, Nabi gitu. Kakeknya Ibrahim, Nabi juga. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau kakek berikutnya Al-Mughirah bukan nama Nabi, kemudian Bardizbah juga bukan nama Nabi. Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari itu suatu ketika ada seorang pembantunya, budak-budak. Jadi Imam Bukhari punya budak perempuan. Suatu ketika budak perempuannya ini mau masuk ke rumah, lalu malah nyenggol tinta tempat Imam Bukhari nulis. Kan dulu kan kalau nulis kan tintanya dicelup gitu ya. Gitu kan. Nah, tempat tinta di mana di situ ada tinta yang biasa digunakan Imam Bukhari untuk nulis ini kesenggol sama budak perempuan ini. Gitu. Tumpah. Tintanya tumpah. Gitu. Imam Bukhari lalu negur. Kaifa tamshin? Kamu jalannya gimana? Nyenggol-nyenggol gitu. Kaifa tamshin? Bagaimana kamu jalannya? Budak perempuan ini ketika ditegur Imam Bukhari dengan cara seperti itu dia jawab. Dan jawabnya itu kalau kita rasakan nyelkit gitu. Faqalat, lalu budak perempuan ini mengatakan, "Idza lam yakun tariqun kaifa amshi?" Kalau nggak ada jalan gimana saya bisa lewat? Jadi kata Imam Bukhari, ketika budak ini nyenggol ke tempat tintanya, tumpah tintanya, ditegur, kamu jalannya gimana sih kalau bahasa kita gitu ya. Nah, si budak itu jawabnya, "Lah kalau nggak ada jalannya gimana saya bisa lewat?" Gitu. Mungkin maksudnya Imam Bukhari mungkin di jalanan gitu ya. Akhirnya si budak ini mau jalan nyenggol gitu. Nggak dikasih jalannya saya nggak bisa lewat gitu. Akhirnya tumpah gitu. Kan sengak gitu. Jawabannya agak sengak gitu ya. Imam Bukhari juga marah sebenarnya. Kesel gitu, dalam hati kesel. Tapi beliau ingin melawan kemarahannya. Beliau ingin melawan nafsunya sendiri dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budak itu. Jadi beliau kesal juga. Kurang ajar. Kira-kira gitu ya. Sengak banget jawabannya, lekit gitu. Ditegur. Kamu jalan gimana? Ya nggak ada jalan gimana saya nggak nyenggol gitu. Tuan jalan apa namanya? Duduknya di tengah-tengah gini. Nah, kira-kira kan bahasa terjemahan bahasa kayak gitu. Imam Bukhari kesal sebagai manusia. Tapi beliau lawan nafsunya. Dengan cara apa? Dimerdekakan. Maka beliau mengatakan faqad a'tuki. Sekarang kamu sekarang merdeka. Orang yang lihat kaget loh. Faqila lahu, lalu ada yang nanya kepada Imam Bukhari, "Aghdabatka wa ataqtaha?" Loh, budak tadi kan sudah bikin kau emosi wahai tuan, wahai imam. Kok malah engkau merdekakan? Ada seorang yang nanya kepada Imam Bukhari, "Lah, budak tadi kan udah bikin engkau emosi, kok malah dimerdekakan?" Apa jawab Imam Bukhari? "Ardaitu nafsi bima fa'alat." Aku mencoba untuk menjadikan nafsuku ridho dengan apa yang dilakukan oleh budak tadi. Gitu. Itu cara Imam Bukhari melawan nafsunya. Gitu. Jadi bukannya dimaafkan. Maafkan kan itu udah bagus kan? Tadi memberikan maaf itu masuk kategori pembalasan yang utama. Tapi Imam Bukhari bukan sekedar maafkan, tapi malah dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Menjadi orang merdeka. Itu Imam Al-Bukhari. Kisah ini diantaranya diceritakan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Baik jemaah sekalian, itu sebagai muqaddimah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita masuk bahasan hadisnya, mungkin satu saja karena sudah hampir isya ya. Baik. Hadis pertama, hadis dari Anas bin Malik. Wa anhu radhiyallahu anhu qala ma masastu bi yadi dibajan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu raihatan qat atyaba min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala qad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fa wallahi ma qala li ufin qat wala qala li syai'in fa'atu lima fa'alta kada wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik.
Kata Anas bin Malik, "Ma masastu biyadi dibajan wala hariran wala syai'an kana alyan min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku, kata Anas bin Malik, tidak pernah memegang suatu sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis yang rasanya lebih lembut atau lebih halus dibandingkan telapak tangan Rasulullah SAW. Jadi kata Anas bin Malik, Anas bin Malik ini pembantu Nabi, menjadi pembantu Nabi sejak umur 10 tahun, tapi nggak digaji. Jangan dipikir Nabi, kok Nabi mempekerjakan bocah di bawah umur. Bukan. Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi atas keinginan ibunya sendiri, sebagai hadiah ibunya untuk Nabi. Bukan Nabi mempekerjakan Anas bin Malik. Gitu. Nah, ini kesaksian Anas selama menjadi pembantu Nabi SAW. Kata Anas, aku tidak pernah memegang suatu sutra, baik sutra tebal ataupun sutra tipis, yang rasanya itu lebih lembut dibandingkan telapak tangan Nabi SAW. Gitu. Kemudian, aku juga tidak pernah mencium satu aroma pun, satu bau-bauan pun yang lebih wangi dibandingkan keringat Nabi SAW. Jadi Nabi itu secara fisik memang Allah desain sempurna. Beliau itu kan panglima perang ya. Ketika di Madinah itu rata-rata setahun itu 4 kali Nabi SAW itu memimpin peperangan. Antara 3 sampai 4 kali setahun gitu. Berarti kan hidupnya ada nuansa kekerasannya. Tapi ternyata telapak tangannya itu halus, lebih halus dibandingkan sutra. Gitu. Itu satu, gambaran kesempurnaan fisik Nabi. Yang kedua, keringatnya itu lebih wangi dibandingkan parfum. Gak ada parfum yang sewangi keringat Nabi. Ini bukan pujian yang lebih, bukan. Memang fakta. Gitu. Karena sebagian sahabat itu sampai ngumpulin keringatnya Nabi. Karena aromanya itu melebihi aroma parfum. Gitu. Nah, itu tidak ada manusia seperti Nabi. Orang seganteng apapun, kalau keringatnya tetap bau, kan saya rasa gitu. Perempuan secantik apapun, keringatnya tetap bau. Saya yakin seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW ini, keringatnya bukan tidak bau, tapi keringatnya itu wangi. Dan wanginya mengalahkan parfum manapun. Ini kata Anas bin Malik, pembantu yang 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Lalu kata beliau, aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Aku telah melayani Nabi selama 10 tahun. Beliau tidak pernah sama sekali mengucapkan hus kepada saya. Jadi Rasul itu nggak pernah negur Anas bin Malik, pembantu lah, ini pembantu. Nggak pernah gitu, ngapain kamu? Hus, jangan gitu, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah negur hus atau apalah gitu, nggak pernah. Kemudian beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku, mengapa kamu melakukan ini? Kenapa kok begini? Nggak pernah. Kok belum disapu misalnya? Nggak pernah. Gitu. Untuk sesuatu yang beliau lakukan, Rasul tidak pernah komentari ketidaksetujuannya. Misalkan cara nyapunya nggak benar gitu, misalkan gitu ya. Loh kok nyapunya begitu? Nyapunya mah gini, nggak pernah. Kemudian beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang belum aku lakukan, beliau tidak pernah komentar kok belum dikerjakan, nggak pernah. Jadi Rasul tidak pernah mengomentari kerjaan Anas bin Malik, gitu. Jadi, apa yang dikerjakan Anas bin Malik, kalau sekiranya Rasul tidak setuju juga Rasul diam. Kalau misalkan harusnya dikerjakan lalu belum dikerjakan, Rasul juga diam, nggak pernah komentar. Itu Nabi 10 tahun, 10 tahun. Gitu. Itu gambaran akhlak Nabi di dalam rumah. Gitu. Maka Allah Ta'ala ketika memuji wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh wahai engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, itu memang faktanya Rasul itu akhlaknya luar biasa. Orang yang paling tahu karakter dan akhlak kita itu kan keluarga kita atau orang dalam rumah kita. Nah, kalau kesaksian orang dalam seperti Anas ini seperti itu gitu, memang berarti faktanya Rasul itu akhlaknya betul-betul mulia. Bukan kamuflase, bukan pencitraan, tapi memang betul-betul akhlaknya sangat mulia. Gitu. Allah puji dan disaksikan faktanya oleh orang-orang dekat Nabi SAW, termasuk pembantu. Dan pembantu ini bukan pembantu digaji. Kalau karyawan muji-muji atasan, mungkin saja karena digaji. Dia mungkin dianak emaskan.
Kalau bawahan menjilat atasan mungkin saja karena dia berharap naik jabatan. Anas Malik ini menjadi pelayan Nabi tidak digaji. Nggak ada harapan naik jabatan. Jabatan apaan? Tidak ada. Beliau memuji dengan tulus bahwa Rasul itu nggak pernah komentar kepadaku. Untuk kerjanya aku lakukan nggak pernah komentar. Kok gini cara ngerjainnya? Nggak. Untuk sesuatu yang harusnya aku kerjakan lalu belum aku kerjakan, Rasul juga tidak pernah komentar. Kok belum dikerjakan? Nggak pernah. Itu akhlak Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai sini karena sudah mau isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa semakin mencontoh bagaimana kemuliaan akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih berapa lagi? Oh, 7 menit. Baik. Moga masih ada 7 menit. Barangkali ada jamaah sekalian yang ingin bertanya, monggo jika ada. Ada? Silakan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Ya. Kenapa Abu Lahab itu kok berseteru dengan Nabi SAW? Ya. Penyebabnya cuma satu, yaitu karena Nabi Muhammad SAW itu mengajak Abu Lahab dan juga seluruh penduduk Mekah ketika itu untuk meninggalkan kemusyrikan dan beralih kepada hanya menyembah Allah SWT. Itu saja. Bukan faktor yang lain. Nggak ada faktor yang lain. Faktornya semata-mata karena Nabi Muhammad mengajak seluruh orang yang masih musyrik itu untuk meninggalkan kesyirikannya, meninggalkan penyembahan kepada patung dan beralih hanya menyembah Allah SWT. Mereka tidak mau. Ibaratnya Nabi Muhammad ini anak muda yang datang gitu ya, ingin membersihkan tradisi nenek moyang. Itu yang menjadikan Abu Lahab itu marah, benci sama Nabi SAW. Padahal ketika Nabi Muhammad baru lahir, itu Abu Lahab termasuk yang senang banget gitu. Abu Lahab itu termasuk yang sangat senang ketika tahu bahwa Aminah, ibunya Nabi itu telah melahirkan. Abu Lahab itu termasuk yang senang banget gitu. Dan ketika masih kecil, Abu Lahab juga sayang kepada Nabi gitu. Karena Nabi ini sejak kecil itu soleh banget gitu. Soleh, ganteng, nurut gitu. Disayangi sama kakeknya, disayangi juga sama om-omnya, paman-pamannya gitu. Jadi permusuhan dan kebencian orang-orang Mekah kepada Nabi itu terjadi kapan? Sejak Nabi menyatakan diri sebagai utusan Allah SWT, lalu mengajak seluruh masyarakat agar meninggalkan untuk tidak menyembah lagi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Harus ditinggalkan semuanya, itu kemusyrikan, itu haram, itu tidak boleh. Diajak untuk hanya menyembah Allah SWT saja, yang memang benar-benar Tuhan. Sejak itulah mereka orang tua yang tidak siap dengan ajaran yang dibawa Nabi itu kemudian balik memusuhi Nabi. Padahal dulu mereka itu sangat mencintai Nabi SAW karena Nabi itu orangnya sangat baik sekali, soleh, ganteng, pinter, wah luar biasa. Maka sebelum jadi Nabi itu Nabi kita Muhammad sudah mendapatkan gelar di masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu dapat gelar itu bukan setelah jadi Rasul, bukan. Ketika belum jadi Rasul, berarti memang integritasnya, kredibilitasnya itu sudah diakui. Cuman sejak Rasul deklarasi sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, mengajak orang nyembah Allah Ta'ala, barulah muncul permusuhan. Demikian Allah SWT. Pernah saya mendengar karena berebut Siti Khadijah, dulu Abu Lahab juga katanya naksir sama Siti Khadijah. Sebab kan Rasulullah yang mengawini, apakah dalam sejarah benar itu adanya? Karena itu perseteruan itu jadi nggak suka. Oh, kalau soal itu saya baru pertama kali dengar. Saya belum pernah. Saya baca beberapa buku Sirah Nabawiyah, di antara Ar-Rahiqul Maktum, kemudian karya Dr. Ramadan Al-Buti. Tapi belum pernah mendengar episode itu bahwasanya Abu Lahab ini dendam kepada Nabi karena Abu Lahab ini naksir Khadijah, tapi
kalah gitu ya, kalah saing gitu ya. Setahu saya sih enggak seperti itu. Tapi faktor kebencian dari Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW itu karena Abu Lahab tidak terima dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW. Bukan urusan cinta, saya rasa sama sekali enggak lah. Kayak enggak banget lah. Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab itu omnya Nabi SAW. Saudara kandung dari ayahnya. Kan ayahnya Nabi SAW, Abdullah, itu bersepuluh, saudara laki-laki bersepuluh. Jadi ada ada Abdullah ayah Nabi, ada lagi Abu Thalib yang ngasuh Nabi, ada Abu Lahab, ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dari 10 orang anaknya Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi, jadi menurut satu riwayat itu kakeknya Nabi anaknya 15, perempuan 5, 10 laki-laki. Nah dari 10 laki-laki ini, pamannya Nabi SAW ini, itu yang hidup gitu ya, sampai Rasul menjadi utusan Allah itu 4. Yang 6 meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. 4 ini yang masih hidup ketika Rasul menjadi utusan Allah. 4 ini 2 beriman dan 2 kafir. 2 yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ini yang pertama, dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ini beriman. 2 ini. Nah 2 yang kafir adalah tadi Abu Lahab dan satu lagi Abu Thalib. Itu. Jadi saya rasa enggak lah kalau, dan baru sekali ini saya dengar kalau ada ada dendam karena faktor cinta dengan Nabi SAW. Awal besar, tapi sepengetahuan saya tidak seperti itu. Ya, demikian Pak. Ya. Ada lagi? Bisa yang lain? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Sebagai umat Rasul pasti wajib mengikuti kemuliaan akhlak imam. Pertanyaannya adalah, saya ambil contoh tadi waktu Ustaz mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah menegur yang salah. Nah, kalau misalnya sedang diterapkan dalam suatu hubungan organisasi misalnya, apakah sifat tidak menegur ini bisa diterapkan? Kira-kira seperti itu. Baik. Sama doa. Ya, baik. Nabi SAW tidak pernah menegur Anas bin Malik tadi. Itu kalau yang saya pahami terkait dengan hal-hal yang sifatnya mubah, terkait hal-hal yang sifatnya urusan keseharian lah. Misalkan cara nyuci piring, misalkan kan kalau nyuci piring ini, kalau saya dulu pernah diajarin waktu masih kecil itu, nyuci piring itu gelas dulu baru piring, jangan piring dulu baru gelas. Karena kalau piring itu kan mungkin bekas ikan, bekas apa, nanti kalau buat nyuci gelasnya jadi ke bawah amis. Itu kan cara kita dapat dari orang tua kita misalnya. Nah, misalnya Nabi mungkin punya cara khusus gitu, lalu melihat kerjaan Anas tidak sesuai dengan cara Rasul, itu Nabi tidak terlalu komentar. Ini hal yang mubah gitu. Tapi Nabi SAW itu salah satu sifat beliau adalah beliau tidak pernah berbahasa basi dalam agama. Jadi kalau untuk urusannya remeh-remeh gitu ya, urusan yang mubah-mubah yang remeh-remeh gitu lah ya, soal masalah teknik, soal variasi dalam ngurus pekerjaan, variasi dalam ngurus rumah tangga, itu Rasul tidak banyak komentar. Gak bawel, kalau bahasa kita gak bawel gitu. Tapi Rasul itu tidak pernah basa-basi kalau urusan agama. Gak pernah gitu. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Contoh misalkan yang pernah saya sampaikan, misalkan hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas, ya. Kan itu diantara riwayatnya adalah ada seorang sahabat Nabi SAW itu pakai cincin emas. Nabi lihat, gitu. Nabi melihat. Lalu cincin emas itu dicopot langsung dari jari sahabat itu, dicopot, dibuang. Ini bara api neraka. Udah, nggak pakai basa-basi, nggak pakai. Takutnya tersinggung, nggak. Ntar aja lah kalau udah nggak ada orang, enggak. Seketika itu juga langsung dicopot, dibuang. Jadi kalau untuk urusan agama, urusan hal haram, urusan amar ma'ruf nahi munkar, itu Nabi tidak pernah basa-basi. Nabi kalau kata orang Jawa bloko suto, apa adanya gitu. Tapi kalau soal urusan-urusan yang masalah variasi menyelesaikan pekerjaan gitu ya, ada yang caranya begini, Rasul no comment, semoga lah dunia akhirnya seperti itu. Jadi terbatas itu saja. Tapi tentu tidak kemudian
kita terapkan secara mutlak ya. Artinya kalau memang kita melihat, kita menegur itu ada maslahat, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita dapat poin penting dari Nabi adalah Rasul itu ternyata menjadi seorang majikan itu tidak bawel, kira-kira gitu, tidak rewel. Nah karena ternyata menjadi majikan yang rewel itu juga disebelin gitu. Nah Rasul itu gak kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh negur gitu ya. Kita misalkan punya anak buah di kantor, anak buah kita cara ngerjain tugasnya nggak benar, butuh waktu lama, boros biaya dan seterusnya. Kita nasihati, gini harusnya yang efektif. Oh boleh tentunya gitu. Saya demikian Pak. Awalan baik, demikian jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita semuanya. Mari kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.